Oke, baik. Untuk kontrol sekresi hormon atau kontrol pelepasan hormon ini diatur oleh atau melalui 3 mekanisme. Yang pertama, pelepasan atau sekresi hormon ini diatur oleh adanya sinyal dari sistem syaraf. Contohnya, pelepasan hormon norepinefrin oleh kelenjar adrenal atau oleh medula adrenal ini terjadi karena ada stimulus ya dari impuls saraf. Artinya sehingga tadi pelepasan hormon norepinefrin ini bisa terjadi karena ada stimulus dari sistem saraf. Kemudian kontrol sekresi hormon yang lain adalah karena adanya perubahan kimiawi dalam darah. Contohnya apa? Contohnya adalah saat sekresi hormon paratiroid. Pada saat sekresi hormon paratiroid. Di hormon paratiroid ini akan disekresikan oleh kelenjar paratiroid ketika terjadi perubahan kadar kalsium ya dalam darah. Nah, jadi ketika kalsium turun, maka hormon atau kelenjar paratiroid ini akan mensekresikan hormon paratiroid. Kemudian mekanisme yang ketiga, sekresi hormon ini diperantarai atau terjadi karena adanya pengaruh oleh hormon yang lain. Contohnya hormon sebetulnya agak nyambung di sini ya. Jadi contohnya hipotalamus dia melepaskan hormon growth hormone releasing hormone misalnya ya. Di mana GHRH ini dia akan menstimulus hipofisis ya, menstimulus hipofisis atau nama lainnya pituitari ya untuk melalui selnya. Nanti selnya banyak jenisnya, contohnya ini ya somatotrop. Dia akan melepaskan human growth hormone ya HGH ini. Artinya pelepasan hormon human growth hormone ini terjadi karena adanya stimulus oleh hormon yang lain, yaitu hormon GHRH. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada 3 mekanisme sekresi dari pelepasan hormon. Yang pertama tadi karena pengaruh sistem syaraf atau sinyal dari sistem syaraf. Yang kedua karena pengaruh perubahan kimiawi di dalam darah. Yang tiga karena pengaruh hormon yang lain. Oke, kita bahas satu persatu hormonnya ya yang disekresikan oleh kelenjar endokrin. Di sini saya akan membahas tentang hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari anterior karena ada 2 jenis ya, ada pituitari posterior atau hipofisis posterior dan anterior. Hormon yang disekresikannya ini agak berbeda ya. Nah, ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan pada atau oleh kelenjar hipofisis anterior. Ya, ini adalah sel-sel yang mensekresikannya. Di sel ini ada sel-sel yang menyusun dari kelenjar hipofisisnya. Sedangkan ini adalah hormon-hormon, ini ya semua hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, sifat hormon-hormon ini dia akan menstimulasi kelenjar yang lain untuk melepaskan hormon yang lain. Contohnya ini. Jadi hormon tadi sudah saya contohkan ya, GHRH ketika disekresikan oleh hipotalamus ya, ini akan merangsang hipofisis anterior khususnya di sel somatotrop. Nah, ketika sel atau hipofisis anterior ini terstimulasi,
sel somatotrop ini terstimulasi, maka nantinya sel ini akan melepaskan hormonnya. Dalam hal ini adalah human growth hormone atau yang lebih dikenal dengan somatotropin atau hormon pertumbuhan. Sedangkan di sini ini adalah hormon-hormon yang sifatnya mensupresi atau menghambat atau menekan atau menghentikan, supresi itu menekan ya, menghentikan sekresi, menekan sekresi. Artinya, ketika hipotalamus melepaskan growth hormone inhibiting hormone, maka hipofisis anterior atau pituitari anterior ini tidak akan terstimulasi. Sehingga ketika tidak terstimulasi, maka tidak akan dilepaskan hormon human growth hormone. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan ya. Jadi ini adalah hormon, dua-duanya merupakan hormon-hormon yang disekresikan oleh hipotalamus. Namun sifatnya berbeda. Yang satu menstimulasi menstimulasi kelenjar lain untuk menghasilkan hormon, sedangkan yang inhibiting hormon ini dia menghambat kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan oh ya, sebagian besar sistem pengatur hormonal ini bekerja melalui negative feedback ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat tentang konsep sistem feedback ya, dalam hal ini negative feedback maupun ada juga yang nanti positive feedback ya, khususnya untuk yang posterior. Artinya apa? Contohnya ini saya contohkan, misalnya ini hipotalamus ya, hipotalamus dia jadi ini melepaskan hipotalamus ini dia melepaskan, contohnya ini ya, tirotropin releasing hormone. Jadi ketika hipotalamus melepaskan TRH, maka TRH ini sesuai namanya tirotropin releasing hormone. TRH ini akan menstimulasi hipofisis anterior khususnya ya, atau pituitari anterior. Di sini salah satu selnya adalah namanya sel tirotrop. Nih ya, sel tirotrop. Sel tirotrop ini ketika terstimulasi oleh TRH, dia juga akan melepaskan TSH. Ya, jadi hipofisis anterior ini melalui sel tirotrop dia akan melepaskan TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini sel targetnya ada di kelenjar endokrin. Contohnya ini ya. Jadi sel target dari hormon TSH ini adalah kelenjar endokrin. Nah, ketika TSH dilepaskan, maka kelenjar maaf ya, bukan kelenjar endokrin, maksudnya kelenjar tiroid ya. Jadi ketika TSH ini dilepaskan, maka akan menstimulasi kelenjar tiroid ya. Ketika kelenjar tiroid terstimulasi, dia akan mulai melepaskan hormonnya. Ada hormon triiodotironin atau T3 dan ada hormon tiroksin atau T4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang dimaksud dengan sistem negative feedback ini adalah ketika kadar kadar hormon T3 atau T4 ini tinggi dalam tubuh, maka dia akan memberikan sinyal ke hipotalamus. Sampaikan ke hipotalamus bahwa hormon T3, T4 ini jumlahnya sudah berlebihan dari yang dibutuhkan. Maka hipotalamus nanti akan melepaskan growth hormone inhibiting hormone. Kebetulan ini sama ya. Jadi menggunakan growth hormone atau GHIH ini
Ketika GHI ini dilepaskan, maka hipofisis tidak akan terstimulasi. Sehingga hipofisis tidak akan melepaskan TSH. Ketika TSH tidak ada, maka kelenjar tiroid pun tidak akan memproduksi atau mensekresikan, ya, bukan memproduksi, mensekresikan T3 dan T4, sehingga kadar T3 T4 dalam tubuh akan kembali normal. Begitupun sebaliknya, ketika jumlahnya kurang, ya ini masih negatif feedback juga, jumlahnya kurang di dalam tubuh, ini akan memberikan sinyal juga ke hipotalamus. Maka hipotalamus kembali lagi akan melepaskan TRH, TRH akan menstimulus hipofisis, ya, sel tirotrop, nanti melepaskan TSH, TSH akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4 kembali. Prinsipnya, hormon adalah mediator penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, untuk pertumbuhan sel maupun proses metabolisme, namun dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Yang cukup di sini artinya tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Karena ketika hormon yang diproduksi itu berlebihan, maka akan mengganggu homeostasis yang akhirnya memunculkan gangguan-gangguan atau berupa kondisi patologis, ya. Begitupun kebalikannya, ketika jumlahnya yang dibutuhkan terlalu sedikit, maka juga akan menghasilkan gangguan-gangguan, ya, memunculkan kondisi patologis, sehingga hormon dibutuhkan dan perlu dan harus disekresi setiap saat, ya, untuk agar sel-sel bisa bekerja dengan baik, agar sel juga bisa bekerja sesuai dengan fisiologisnya, namun tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan.